Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo KTI Kandang Ternak Indonesia. Ya, di sini tempatnya. Kali ini kita lagi berkunjung ke salah satu peternak di Kediri yang sudah puluhan tahun bisnisnya berjalan di dalam usaha ayam petelur ini. Mau tahu gimana sharing kita nanti? Ikuti terus video ini sampai akhir ya bolo-bolo. Yuk. Halo Mas. Halo Mas. Ya, kenalan dulu ya. Ini Ya, dengan Mas Hasbi. Hasbi ya. Ini dari KTI Mas, kita jadi Ya. bolo-bolo KTI itu pengen sharing sama Mas Hasbi Ya. tentang gimana caranya memulai usaha ayam petelur biar bisa sebesar kayak punya Mas Hasbi ini loh. Oh iya. Sambil kita sharing, boleh sambil kita lihat-lihat Mas? Boleh ya? Mas, boleh Ya. silakan. Mas, Ya. ini ayam segini banyak itu awal itu mulainya berapa tuh Mas? Saya dulu awalnya itu sekitar 1000 ekor Mas, itu pada tahun 1987. Jadi itu sekitar dimulainya itu sekitar 1000 ekor Mas. Oh, 1000 ekor. iya, Dan iya. waktu itu karena saya waktu itu belum lahir, jadi itu bermula saat kedua orang tua saya itu baru menikah, baru Oh. memulai bisnisnya segitu Mas. Iya, 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 iya. Dari 1000 ekor itu. Sampai sebesar ini Mas ya? Ya, Sampai saat sampai ini ya? alhamdulillah sampai bisa sebesar ini. Terus kalau sekarang ini Mas, populasinya sudah berapa sekarang ini? Kalau sekarang itu populasinya sekitar 30.000 Mas. 30.000 ekor ya? 30.000 ekor itu. Per harinya kira-kiranya telurnya dapat berapa kira-kira? Kalau kira-kira produksinya itu kalau rata-rata itu sekitar 800 kilo Mas. 800 kilo ya, mantep banget bolo-bolo 800 kilo per hari loh. Masa orang pengen kayak ngono kayak ta? Terus lek pemula Mas, misalkan sama kayak Masnya dulu 1000 ekor ya ta? Ya. Itu butuh modal berapa? Kalau 1000 ekor itu estimasinya itu ayam sama kandangnya itu sekitar kalau sekarang itu rata-rata sekitar 250 juta Mas. 250 juta. Lah pakan nih Mas? Pakannya itu beda Mas. Beda itu ya? 250 juta itu berarti belum termasuk pakan. belum termasuk pakan, Lahan, belum lahan? termasuk belum. Lahan belum ya? Berarti Jadi, cuman pakan. kandang sama ayam. Ayam, Oh, ya. iya iya Ya. iya iya. Ayo Mas sambil lihat-lihat nggak Boleh apa Mas, ya? boleh monggo monggo. Nah, sakjane Mas, Iya Mas. susah nggak toh merawat ayam sebanyak 30.000 ini? Sebenarnya kalau dibilang susah itu ya Mas ya, semua bisnis itu kan ada lika-likunya. Kalau misalnya bisnis itu mudah, semua orang tuh kaya raya Mas. Wah, bener, Jadi di bener, sini ada bener. lika-liku, ada perjalanannya, gitu Mas. Kalau perawatan Mas, perawatan kandang ini perlu dibersihkan setiap hari apa enggak kira-kira? Kalau kandang, yang pasti minuman tuh harus setiap hari dibersihkan Mas, karena air itu kan di sini kan kita kan saya kan pakainya kan paralon manual, jadi setiap hari itu harus dibersihkan Mas. Karena walaupun sekarang kebanyakan sistemnya nipple, saya tetap menggunakan paralon manual seperti ini. Berarti Karena- waktunya ganti ke nipel, nanti kan kandang ternak Indonesia yang buat ya toh? Ya Ya toh, insya Allah bolo-bolo? Mas. Oh, Karena gitu. kalau ini paralon manual gini lebih mudah pembersihannya. Iya iya Gitu. terus kalau ayamnya Mas vaksinnya? Kalau ayam vaksinnya itu saya di sini kebetulan sudah bekerja sama dengan dokter hewan dan juga dokter hewan tersebut sudah membuatkan jadwal vaksin dan vitamin untuk ayam saya. Oh iya. Terus pakan ini Mas, pakan ini sehari berapa kali tuh Mas ngenten iki? Kalau pakan itu setiap hari Mas dikasih makan. Setiap Jadi, hari ya, setiap jam berapa Mas? Kita kasih makannya itu sekitar jam 1 siang Mas.
Oh, jam Jam 1 siang. Satu kali sehari. Satu kali sehari. Oh, penak bolo Pak, no bolo. Ya. Sedina mangan pisan lho. Ngendoke Mas, ngendoke. Yo lek ngendoke bendino Mas. Bendino ya mendoke. Bendino panen Mas. Isuk panen. Isuk panen, sore panen. Sore panen. Lek Wah, sore iku mek mantep lho sisa, bolo. Mas. Iya toh. Sisa, Oh, gitu. Sore Gitu, berarti Mas. yang paling banyak itu pagi malah. Pagi Mas, karena pagi itu produksi terbanyak. Jadi Iya, kalau iya, misalnya iya, iya. sore itu nanti mungkin sisa-sisa aja atau mungkin sisa ayam yang pagi tadi belum bertelur, telurnya sore gitu Mas. Oh, iya iya iya. Berarti bolo sehari cukup kasih makan 1 kali tok loh bolo. Masa ora pengen panen endok ping pindho sedina. Ayo lah. Ngono ya bolo. Mas, Ya, mana, Mas? bedane yang pakai kandang tradisional sama kandang modern yang kayak gini udah pakai galvanis itu apa Mas? Kalau kandang tradisional itu kan biasanya kan orang masih pakai bambu ya Mas ya. Kalau bambu itu kan terkadang kan kita nggak tahu dan mudah lapuk gitu Oh, loh. mudah lapuk, Kalau ya. yang modern seperti kawat baterai galvanis gini kan bisa kokoh dan tahan lama Mas. Kita nggak lama, perlu benar. beberapa kali renovasi. Gak karaten ya? Iyalah. Gak karaten. Gak dipangan rayap. Ya, tidak dimakan rayap. Terus apa namanya? Ada pengaruhnya nggak sama produktivitas telur? Kalau kandang menurut saya tidak ada pengaruhnya Mas. Tapi Karena kekuatannya ya. kalau yang pasti kekuatan sangat berpengaruh Mas. Oh iya 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 iya. Nah, terus untuk milih Mas, milih bibit pulet ayam petelur layar kayak gini gimana Mas? Kalau pemilihan pulet Mas, sejauh ini selama bisnis saya berjalan, saya menggunakan pulet yang jenis ISA Mas. Karena beberapa kan ada jenis ayam petelur ya Mas ya. Ya, ada Termasuk Lohman. ISA dan Lohman. Oh, iya, Tapi iya. selama ini saya selalu menggunakan ISA. Bisa ya. Oh iya. Iya. Terus kalau beli pulet umurnya berapa minggu tuh Mas? Kebanyakan. Kalau pulet itu yang siap produksi itu biasanya umur 19 minggu Mas. Tapi biasanya orang-orang tuh beli di usia 13 oh, 13 minggu sampai dirawat hingga usia 19 minggu dan siap bertelur. siap. Bolo-bolo, catet bolo-bolo 13 minggu loh bolo-bolo. Siap. Nah, sama kalau kotorannya Mas sekarang, kotoran itu gimana toh? Kan terkenal bau tuh ayam Ya. petelur itu. Kayak gimana itu? Kalau kotoran sebenarnya di sini solusinya itu kita pakai obat yang untuk meminimalisir bau kotoran ayam Mas. Karena di sini Disemprot kan, ya? Iya. Di kotorannya itu ya? Di sini kan skala ayamnya besar, jadi kan kotorannya nggak mungkin cuma satu. Nah, betul. Jadi di sini antisipasinya kita menggunakan obat semprot yang disemprotkan pada kotoran ayam. Karena di Setiap sini hari apa? seminggu 3 kali Mas. Seminggu cukup Ah. 3 kali. Ya, dan Oke, di oke, sini oke. karena di sini kotoran ayamnya banyak, jadi banyak lalat yang di sini Mas. Karena kotoran ayam kan media yang paling disukai sama lalat Mas. Oh, Ya. begitu. Nah, kalau cuaca Mas, Ya. cuaca itu pengaruh nggak sama produktivitas ayam petelur itu? Kalau cuaca itu sebenarnya sangat berpengaruh Mas sama produktivitas ayam, termasuk ayam petelur. Jadi di sini kalau sedang panas, itu ayamnya tuh sering mengalami heat stress Mas. Heat stress itu ketika ayamnya itu dehidrasi. Jadi kadang itu minuman di paralon yang di kandang ayam itu kadang itu pagi itu sudah diganti. Itu jam 9, jam 10 atau mungkin jam 12 itu sudah habis Mas. Jadi kita selama ayamnya tuh heat stress itu harus sering memantau kesehatannya supaya ayamnya tidak mengalami dehidrasi. Berarti wayahe panggah ganti nipel bolo. Ganti nipel kan langsung toren tuh bolo. Ketake ngono ya ta Mas? Iya, Mas, koyoke, Mas. Oh, gitu. Terus kalau musim hujan Ya. itu ada perlakuan khusus nggak? Kalau musim hujan itu perlakuan khususnya itu ketika
di kotoran Mas. Kalau musim hujan kan biasanya kotoran ayamnya kan kadang suka becek, suka basah gitu ya Mas ya, karena curah hujan yang tinggi. Jadi antisipasi saya menggunakan obat semprot yang disemprot ke kotoran ayamnya, karena Biar? kotoran ayam itu media yang paling disukai lalat Mas. Oh. Jadi ketika obatnya sudah disemprot ke kotoran ayam, itu nanti Baunya? maggot dan maggot belatungnya yang ada di kotoran itu bisa mati, dan juga di samping itu baunya juga terminimalisir Mas. Oh, begitu loh Bolo. Jadi untuk kotoran itu bisa dengan disemprot dan lalatnya juga disemprot, itu jadi satu ya Mas ya? Iya, jadi satu. Jadi Tuh, satu obatnya Bolo. Obatnya tersedia di toko-toko gitu Mas? Obatnya banyak Mas, karena obatnya itu banyak sekali. Macam-macam ya? Macam-macam. Oh, Jika iya. di toko-toko peternakan juga banyak kok itu. Nah, sekarang tips Mas buat bolo-bolo kandang ternak Indonesia yang pengen memulai usaha ayam telur. Ya. Gimana? Tips buat kalian untuk memulai bisnis ternak yaitu yang pertama, kita harus berani nekat dan juga harus konsisten dan juga harus profesional ketika memulai bisnis ternak kita. Karena yang namanya usaha dan bisnis itu tidak ada yang sifatnya instan. Dan di sini kita harus berani mengambil resiko dan juga halangan-halangan yang kemungkinan mungkin terjadi. Dan untuk bolo-bolo, di sini percayalah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu dia bolo-bolo, sobat bolo-bolo kandang ternak Indonesia. Nah, itu dia tips dari Mas Hesbi. Buat bolo-bolo kandang ternak Indonesia, semoga tipsnya tadi bisa menjadi inspirasi yang buat mau memulai. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video kita ya bolo-bolo. Kandang ternak Indonesia, ya di sini tempatnya.